AC adalah makanan tradisional khas Betawi yang sudah ada sejak 60-an. Namun kini cukup sulit menemukan bubur AC. Hanya sedikit warung yang menyediakan bubur AC di ibu kota. Salah satu yang legendaris ada di Pasar Gandaria, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lalu mengapa bubur AC sebagai warisan kuliner Betawi perlahan mulai tersingkirkan? Pagi-pagi ada di Jakarta ini memang enaknya sarapan bubur. Tapi bubur yang saya coba ini bukan bubur biasa. Bubur khas Betawi. Seperti apa buburnya? Kita coba cek ke arah Tanah Abang. Ini udah sampai di tempat bubur Ini Bang dia? Lopi yang legend banget. Oke. Nah, kita mau cari salah satu sajian kuliner khas Betawi yang memang legend juga dan mungkin jarang ditemui. Ini adalah perpaduan makanan bubur dengan semur. Katanya enak banget. Ini ya Bang, bener ya? Iya, bener Oke, ini. terima kasih ya Bang ya. Namanya bubur AC. Ada dua versi asal-usul penamaan bubur AC. Versi pertama menyebutkan nama bubur AC berasal dari kondisi saat makanan tradisional ini disajikan, yakni dalam keadaan dingin. AC dalam bahasa Betawi artinya dingin. Tak hanya bubur, lauk pauk pendamping dalam semangkuk bubur AC juga dihidangkan dalam kondisi dingin. Pantesan bubur AC namanya, ternyata emang buburnya dingin ya Bang? Kuahnya panas nih. Jadi yang dingin buburnya, kuahnya panas. Wah, ini boleh lah Bang? Satu Bang. Boleh. Versi lain menyebutkan nama AC merupakan singkatan asinan semur. Ya, semangkuk bubur AC dihidangkan dengan semur daging dan asinan sayuran. Dulu, warung bubur AC ada di kios dalam pasar, tapi kini sudah mangkal di pinggir jalan menggunakan gerobak dan dipegang generasi ketiga yang meneruskan resep turun-temurun keluarga. Bang Opi, ini gimana sih bisa keidean antara menggabungkan si bubur, kemudian ada asinan, kemudian juga ada semur. Itu idenya dari mana sih Bang? Ini kan kalau semur emang makanan khas Betawi semur tuh. Kalau orang dulu tuh pakai kuah semur, lain sama bubur-bubur yang sekarang bubur ayam ini kan paling pakai kaldu, pakai kecap manis gitu. Kalau ini enggak, kuah semur dipadu sama asinan. Ada toge, kalau dulu lebih komplit malah. Ada lobak, lokyo, ya kayak gini toge, timun sawi dulu lengkap. Kalau sekarang dikesin anak sekarang kurang tahu juga nih. Kalau saya kan juga namanya generasi ketiga ya, saya ikutin yang sekarang yang ada aja gitu. Bubur langka ini memang memiliki cita rasa yang unik. Perpaduan asinan Betawi yang segar dan asam, serta kuah semur daging yang manis. Ditambah rasa gurih dari kerupuk merah yang biasa dipakai untuk asinan. Merupakan menu sarapan warga Betawi tempo dulu, wajar saja jika bubur AC yang buka sejak jam 6 pagi sudah ludes sekitar pukul 9 pagi. Ini sayurannya matang sama kuah ini. Ini kan ada semur yang memang di Jawa tuh juga ada semur yang seperti ini juga. Ini sama nggak sih Bang sebenarnya? Lain, ojek kan nggak ada kan pakai keluk apa itu kayak rawon. Orang bilang kayak rawon, tapi mirip, tapi rasa lain. Nah ini seperti apa soal rasanya? Ini semur-semur Betawi gimana sih? Kalau semur-semur Betawi kan kental, apa rasa laganya berasa, ininya berasa, semua berasa bumbunya deh, semua. Bubur AC sempat menjadi sarapan populer di zamannya, dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Betawi Tengah, bahkan banyak dijual keliling dengan cara dipanggul. Bubur AC merupakan wujud pencampuran 3 kebudayaan dalam satu mangkuk, yakni Tionghoa, Eropa, dan Timur Tengah. Pengaruh Cina tercermin dari penggunaan toge, tahu, dan kecap. Sementara pengaruh Eropa ada pada penggunaan semur yang asalnya dari Belanda, yaitu smor. Lalu, rempah-rempah yang dipakai pada bumbu semur merupakan pengaruh Timur Tengah. Bergeser sedikit ke arah Tangerang, Banten, saya menemukan rumah makan Betawi yang menyediakan kuliner unik yang mirip dengan ayam bekakak. Bang, apaan tuh gede banget? Ayam nggak dipotong Bang? Enggak, ini ayam utuh, namanya ayam tengkurap, kita mau ungkep dulu.
emang bentukannya ayam utuh. Ya, ayam utuh. Nanti disajiinnya tengkurap. Wah, baru kali ini nih lihat ayam nih utuh. Ya. Cuman isi perutnya doang yang dikeluarkan ya? Betul. Ternyata ayam tengkurap mengadaptasi ayam bekakak ala Betawi. Sama-sama ayam panggang utuh yang dibumbui aneka rempah. Namun ayam tengkurap dibuat lebih modern dengan tambahan bumbu kacang. Wah, ternyata ayam nyentrek ini dikasih nama ayam tengkurap karena bentukannya emang tengkurap ya Bang. Ini lagi nunduk nih pas dan satu ekor besar disajikan utuh. Ini kita tinggal bakar ya Bang? Langsung bakar aja. Iya. Bang bantuin Bang. Siap, ayo. Jati. Wih, berat juga nih 3 ekor gini. Ayam bekakak, baik Betawi maupun Sunda, sama-sama menggunakan ayam utuh yang dibakar dengan bumbu. Tapi ayam bekakak Betawi biasanya menggunakan bumbu yang lebih pedas, sedangkan ayam bekakak Sunda lebih dominan dengan bumbu yang manis. Dan dalam adat Betawi sendiri tuh kenapa ayam tengkurap? Padahal katanya dulu dari ayam bekakak ya Bang namanya? Betul, karena dulu namanya ayam bekakak, jadi Babe biar pengen beda dengan yang lain, dirubah namanya jadi ayam tengkurap. Nah, kebetulan Babe bilang penyajiinnya itu ditengkurepin dan dikasih bumbu kacang. Kalau dulu itu ayam bekakak polos, jadi biar lebih modern aja sih gitu. Berbeda dengan kuliner Jawa yang dominan manis atau Minang yang lebih banyak menggunakan cabai, bumbu bakaran Betawi lebih kompleks. Ayamnya dibakar satu utuh, ini tuh udah tentu satu beda ya. Ya. Terus apalagi sih Bang yang bikin beda bakaran Betawi ini dengan bakaran-bakaran yang lainnya ya? Nah, kita ada bumbu lagi. Biasanya setelah diungkep itu kita dikasih bumbu. Nah, ini nanti tinggal langsung dikecapin sih kayak gitu. Nah, nanti di bumbu kacangnya kita lebih ke pedes sih. Biasanya kalau bumbu kacang sate atau yang lain itu manis. Kalau kita lebih mencoloknya itu pedesnya nanti. Nanti kita cobain aja. Tampilan berbeda juga terlihat pada bagian atas ayam tengkurap yang dilumuri bumbu kacang seperti bumbu pecel. Bagi saya, sajian ayam tengkurap tampak seperti perpaduan budaya Jawa, Sunda, dan Betawi. Bang, ini yang paling identik dari ayam tengkurap ini kan sebenarnya bumbu kacangnya. Tapi ini kalau dilihat seperti pecel, ini sebenarnya gabungan budaya apa sih Bang, Betawi dengan apa? Karena pecel ini kan ada di Jawa Timur juga ada gitu. Nah, ya kalau ini beda. Kalau ini Betawi, yang membedakan itu dia lebih pedas. Kalau pecel itu kan manis. Kalau ini kita kasih yang munculnya itu pedesnya gitu. Jadi ada bedanya, lebih pedas. Kalau manis, kalau di Betawi itu kecenderungan lebih pedas sih gitu bumbunya. Dulunya sajian ayam tengkurap masih sama seperti ayam bekakak, polos tanpa bumbu kacang. Saat Babeh Sadeli, sang pemilik warung makan Betawi memodifikasinya, ternyata rasanya cocok di lidah pelanggan hingga bisa bertahan sampai sekarang. Nah, wah ini dia sajian langka dari Betawi yang punya nilai histori, punya nilai sejarahnya dan mengandung banyak makna ya Bang ya. Betul, dari yang awalnya memang disajikan untuk acara selamatan atau sunatan, sekarang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Ini kayak tinggal makan aja Bang. Oleh, kita cobain aja. Nih, Oke. satu lagi. Ini satu lagi. Ya. Wah, ini kuat nggak ya ngabisinnya sendiri nih? Harus habis. Bagi masyarakat Betawi tempo dulu, ayam bekakak dibuat untuk melengkapi ritual, seperti pembangunan dan pindahan rumah, hitanan, serta 7 bulanan. Namun belakangan sajian ayam bekakak lebih sering digunakan untuk ritual hitanan di kalangan masyarakat Betawi. Penyajian ayam bekakak merupakan wujud doa agar proses sunatan berjalan lancar, mendapat keberuntungan dan keberkahan bagi yang menjalankan.